Jadi jangan ikhtiar berdoa, keliru. Berdoa dulu, baru ikhtiar. Kalau kita berdoa toh, baru ikhtiar, ya, belum tentu. Nah, berdoa atau ikhtiar, insya Allah ikhtiar itu akan ada balasannya, ada bimbingannya. Tapi kalau ikhtiar terus kita berdoa, belum tentu. Aja robah kekuatan Allah dulu, baru kekuatan kita. Allah yang menciptakan makhluk minal insi wal jinni wal malaika, dari bangsa manusia, dari bangsa jin, dan dari bangsa malaikat dan lainnya. Ini Allah menciptakan semuanya tanpa terkecuali. Ya. Wa'malahum ay ma yaf'aluna fi dunyahum, memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Ay ma yaf'aluna fi dunyahum, di dalam pekerjaan dunia mereka. Ya. Jadi Allah sudah menyesuaikan kodratnya masing-masing. Kalau manusia, bagaimana kodratnya manusia. Jin, bagaimana kodratnya jin. Malaikat, kodratnya malaikat. Itu semua saling beriringan. Ya, itu adalah ciptaan Allah yang mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan. Sudah mengaturnya, menatanya, mengarahkannya, memberikan satu jalan. Ini loh jalanmu ketika ingin selamat, ingin baik, ingin hidupmu tenang, hidupmu diberkahi oleh Allah, jalannya ini. Jalan ini, jalan yang tidak baik. Sudah ditampakkan oleh Allah semuanya. Tinggal manusia bagaimana cara untuk menentukan jalan itu. Wa qadarihi ay haddu arzaqihim au ay ma yantafi'u bi fil fi'li qalilan au kasiran. Ya. Tentu dengan ketentuan dari Allah. Rezeki mereka sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita sesama makhluk ini mungkin berbeda dalam sisi rezeki. Profesinya sama bisa jadi, tapi rezekinya berbeda. Tidak lepas dari pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bil fi'li qalilan au kasiran. Baik itu banyak maupun sedikit. Semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihim ay muddatu umrihim. Ya, umur mereka tawilan au kasiron. Umur mereka panjang atau pendek itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Di dalam masalah ajal ini kita lihat ayat-ayat yang terkait. Saya mencoba untuk menyebutkan agar kita ini ya selalu mawas diri. Yang pertama, bahwa semua akan kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Ya, kemudian akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, ajal tidak bisa ditunda. Dalam kondisi yang bagaimanapun, keadaan yang bagaimanapun, kalau sudah Allah tentukan ajalnya, mau tidak mau harus kita ya dipanggil oleh Allah, harus dengan jiwa lapang. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang kedua, surat Yunus ayat 49. Yang ketiga, manusia tidak tahu hari esok. Besok itu bagaimana kehidupannya tidak tahu. Apakah dia masih hidup besok? Kita tidak tahu. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Ya, besok aja dia tidak tahu apakah masih hidup, kita tidak tahu. Ya, dan tidak tahu di mana dia akan mati. Orang yang beriman diwafatkan dalam kondisi yang baik. Surat Al-Quran, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini adalah berita-berita yang kita tidak tahu. Tapi kita ini berikhtiar. Ya, berusaha. Bagaimana takdir kita nanti, ajal kita nanti dalam kondisi yang baik. La tazidu ay al-arzak wal ajal. Ya, di dalam masalah rezeki Allah sudah tentukan. Ajal pun Allah tentukan. Kadang manusia itu ya mulai pagi sampai malam dia bekerja, tetapi tidak sesuai barangkali yang diharap. Itulah rezeki dari Allah. Tapi ada yang tidak lama, udah 1 jam, setengah jam, tapi cukup. Itulah rezeki yang dibagikan Allah kepada kita. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu yang kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takdirnya Allah. Wa fil hadis kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu menurut ketentuan Allah. Hatta al-ajzu wal qais. Sampai masalah kemalasan dan kesemangatan, kesungguhan itu sudah Allah tentukan. Tergantung saat ini mujahadah kita. Ini yang paling penting. Upaya kita, kalau kita ada sedikit kemalasan, bagaimana cara kita biar tidak malas. Ikhtiarlah, kita diberi akal oleh Allah. Diberi tangan oleh Allah. Diberi kaki oleh Allah. Ya, gerakkan semuanya. Untuk supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, terkadang manusia itu hidup tapi hakikatnya mati, Pak. Kenapa? Akalnya nggak digunakan. Pendengarannya tidak disuruh mendengar yang baik-baik. Tangannya tidak difungsikan sebagaimana fungsinya tangan. Kakinya dan sebagainya. Seakan-akan dia itu mati. Padahal Allah ciptakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini. Agar kita ini maksimal dalam mengabdi kepada Allah. Dengan akal kita. Kita berpikir alam semesta raya ini Masya Allah. Luar biasa. Keagungan Allah, ciptaan Allah. Begitu hebatnya. Ya, akhirnya apa? Tubuhlah keimanan yang kuat kita kepada Allah. Ya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa wal wahidul qahhar. Wa annahu ta'ala hayyun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hidup. Maksudnya apa? Ai zu hayatin wa wafa'al darraqun. Wakila dia mengatakan baqun azalan. Ya, kekal. Ya, sejak dulu sudah zaman ini belum ada dunia ini Allah sudah ada. Wa abadan selamanya. Ya. Allah akhiru wa awalu wa akhiruhu. Allah yang pertama dan terakhir. Artinya apa? Ya memang Allah yang pertama kali. Allah Maha segala-galanya yang menciptakan manusia, yang menata manusia. Dan Allah qama bi nafsihi, berdiri sendiri. Ya. Alimun ai bi jami'il ma'lumat. Allah Maha mengetahui semua pengetahuan. Allah tahu. Kalau ilmuwan itu dari sesuatu yang ada sebetulnya. Diteliti, jadilah dia seorang ilmuwan. Tapi Allah itu lebih dari segala-galanya. Dari yang awalnya tidak ada, dunia ini diciptakan oleh Allah tanpa satu duplikat sedikit pun. Tanpa contoh. Muridun. Ya, berkehendak. Ai
lil kainati mudabbirati lil hadisat. Di alam ini, ya, alam semesta raya ini, Allah yang mengatur semua kejadian, yang menata baik langit maupun bumi. Masya Allah, kalau kita angan-angan betul betapa hebatnya Allah. Tidak ada yang membantu menciptakan langit tanpa ada penyangga. Yang kalau malam bisa kita lihat keindahan langit itu, ada bintang, ada bulan, Masya Allah. Ya, alangkah indahnya kalau di bumi ini banyak pohonan-pohonan yang indah, ya, yang buahnya lezat dan sebagainya. Ini kan ciptaan Allah semua. Fala yajri fil ardi was sama'i qalilun aw kasirun, saghirun aw kabirun, khairun aw syarrun, naf'un aw darrun, fauzun aw khasran, ziyadatun aw nuqsan, kufron aw iman, illa biqadaihi wa qadarihi wa hukmihi wa masyiatihi. Tidak ada yang berjalan di bumi ini, di bumi, di langit, baik kecil maupun banyak, untung atau rugi, ya, bertambah atau tidak, kafir atau iman, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada dalam qadanya dan takdirnya Allah. Hukum-hukumnya Allah. Semua itu ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi manusia tinggal saat ini bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk kehidupannya nanti di akhirat. Ya, dengan berbagai macam cara. Fama sya'a. Ya, dia mengendaki karena ada. Itu Allah. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan dia tidak mengendaki, ya enggak terjadi. Semua itu dalam kun fayakunnya Allah. Manusia berikhtiar, penentuan hasilnya adalah Allah. Qadirun ay ala ijadil asya wa ala tasrifil umum. Mampu. Ya. Allah memiliki kemampuan yang tidak ada batasannya. Memperbaiki sesuatu atas perkara-perkara, ya, bahkan sebaliknya. Ini Allah semua berkuasa. Mutakallimun amirun nahin. Allah yang memberikan firman-Nya, baik perkara-perkara yang amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua sudah diatur oleh Allah. Dalam rangka agar manusia itu, ya, melihat bahwa ketika Allah sudah tata sedemikian rupa itu, tinggal dipilih mau jalan yang mana manusia ini. Sudah ada perintah, sudah ada larangan, ya, sudah ada ancaman, sudah ada janji di dalam Al-Quran, sudah jelas di situ. Tinggal manusia, apakah mampukah dia berpikir akan kehidupan nanti dia di akhirat. Sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khufya. Ya. Pendengaran Allah ini tidak terhalang sedikit pun dari perkara yang disembunyikan. Sampai kerentek ke hati, ibaratnya Allah mendengar. Sampai terlintas sebelum terucap, itu Allah mendengar. Wala yaghibu an ru'yatihi mari'un wa indaqqa. Jadi tidak ada yang disembunyikan dalam pandangan Allah itu. Ya, meskipun itu tertutup, tersembunyi. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua itu nampak jelas. Wala ya'jubu sam'uhu. Ya, pendengar Allah itu tidak terhijab, tidak terhalang. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat.
Jangan sampai menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Apalagi sampai kita ini suudzon kepada Allah. Masya Allah. Wa ma tukhfi as-sudur. Sesuatu yang tersembunyi dalam hati itu Allah tahu. Masya Allah. Ya Allah yang menciptakan manusia ya. Ya, rintian-rintian hidup yang kita rasakan dalam batin kita. Namanya orang hidup itu kan kadang merasakan ya Allah, getir pahitnya hidup. Ya, curhatan kepada Allah. Dalam rangka agar Allah itu membantu, memberikan jalan yang terbaik. Jadi Allah dulu, kemudian ikhtiar. Ya Allah itu harus selalu dinomorsatukan. Wa ya'lamu sirra wa ma asarru ar-rajul ila ghairi. Allah mengetahui segala rahasia. Arah kitab ini adalah agar ketauhidan ini kita ini kuat. Tidak terkikis dengan kondisi-kondisi apapun yang saat ini terjadi. Ya. Semakin lama bertambah usia, semakin tambah iman kita ini kuat mestinya. Kenapa? Karena ada tumpahan hati yang maha segala-galanya, yakni Allah. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fala syarikun lahu ta'ala fi, tidak ada yang menyamai Allah. Mohon maaf, menyamai Allah atau syirik itu dalam konteks zaman sekarang ini, Pak. Jangan digambarkan orang yang menyembah berhala, patung, dan seterusnya. Itu tempo dulu. Ya. Barangkali gambaran-gambaran itu gambaran yang penyembahan yang dulu. Ya. Selain Allah itu digambarkan ada orang yang ya patung yang dibuat sendiri disembah. Kalau sekarang ini dia menyembah komputer, jabatannya, atasannya, ditaati melebihi perintahnya Allah, itu sudah masuk dalam kesyirikan di sini. Bentuk-bentuk kesyirikan pada zaman sekarang ini, ya, konteksnya. Wawal wahid, dia itu esa, tunggal. Ay al-munfaridu fil uluhiyah. Allah itu tunggal di dalam ketuhanan. Ini secara logika, Pak, ya. Ketuhanan kita dengan mereka saudara-saudara kita ini bedanya di sini. Ya. Kita mempertuhankan Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika itu nanti ada dualisme ketuhanan, tentu akan kacaulah dunia ini. Ini secara logika ya. Maka kita hanya meyakini hanya Allah yang kita sembah. Al-Qahar, Maha Kuasa. Ay al-mutawali ala jamil khalqihi, Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Tidak ada yang berkuasa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pertanyaan. Enggak. Ini memang satu masalah tauhid, masalah iman. Supaya kita itu lebih menggunakan iman daripada rasional. Sebab dalam kehidupan ini kalau rasional itu dalam salat itu hitungan harus pakai pemikiran. Tapi dari di luar itu seperti kita berdoa dalam kehidupan itu keimanan. Makanya kitab ini menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ikhtiar berdoa, keliru. Berdoa dulu baru ikhtiar. Kalau kita berdoa tok baru ikhtiar, ya, belum tentu. Nah, berdoa tok ikhtiar. Insyaallah ikhtiar itu akan ada barakahnya, ada bimbingannya. Akan ada barakahnya, ada bimbingannya. Tapi kalau ikhtiar terus kita berdoa belum tentu. Aja robah kekuatan Allah dulu baru kekuatan kita. Di dalam diri manusia ada hati. Rasul mengatakan ada satu segumpal daging, hati yang dimaksud. Kalau hatinya itu baik, maka seluruh anggota badannya baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota badannya buruk. Orang berpikir seperti Mbak yang tanya, Allah kan berkuasa.
memberi, ada orang dikasih hatinya lapang, pemaaf, yang satu pendengki, karena kau tidak bisa sama. Maka itu diturunkan satu agama untuk nyaring, untuk memfilter. Ya, yang buruk itu diajari sama syariat supaya dia lapangkan dada. Kalau dia memaafkan, ganjarannya besar. Kalau yang sudah baik, ya dia bersyukur karena diselamatkan sama Allah. Karena ada orang yang dipenakkan sama Allah, ada yang pas-pasan. Nah, itu semua itu ujian. Yang dienakkan juga diuji. Kemana hartanya ini? Digunakan apa? Kepentingan dia ambil, sebagian dia larikan kepada kepentingan Allah ini. Karena kita tahu bahwa kita akan mati dan akan menghadap kepada Allah. Ada kehidupan kedua. Syariat yang akan memfilter hati itu. Maka, oh ini ngambil punya orang, sudah haram. Ya, kan syariat yang mendidik gitu. Ketentuan Allah ini, takdir Allah itu bisa dirubah dengan dua. Ya, karena ada Lauhul Mahfuz, ada induk kitab. Jadi ada buku harian, ada buku yang tetap. Semua keadaan ini kan harus melalui buku Lauhul Mahfuz. Kalau bahasa kita buku harian lah. Buku harian itu ada dua. Bisa dirubah dengan doa dan sadaqah. Nah, tapi orang itu kadang-kadang kurang yakin di sini. Merasa bahwa takdir itu bisa dirubah dengan dia. Misalnya satu contoh. Saya kerja sulit, wah saya semangat, saya cari uang, cari modal, cari ini. Kalau tidak ditakdirkan, tidak bisa berhasil. Kalau beriringan dengan takdir, semuanya akan mudah. Yang bisa dirubah itu di Lauhul Mahfuz, itu dengan doa dan sadaqah. Maka dia banyak hadis-hadis yang menganjurkan kalau dengan mau keluar kota bawa kendaraan, ya ada orang minta kasih berapa aja, dan mampu. Niatkan sadaqah untuk keselamatan di jalan. Nah, memang takdir itu sulit. Kadang-kadang takdir itu ngoyak orang. Ada satu riwayat, satu keluarga punya anak, ibu sama anaknya taat sama ibunya. Dia tidur. Dia sudah ditakdirkan ditabrak truk misalnya. Jam 1 dia tidur di kuga. Takdir yang kuga. Nah, katanya ibunya beli minyak di pasar Kliwon. Ya dia bangun, dia pinjam sepedanya ke pasar Kliwon beli minyak. Tahu-tahu ditabrak sama bis. Sungguhnya takdir itu yang buka. Tidak bisa. Bukan wah kalau saya tidak bangunkan, tidak mungkin terjadi, tidak bisa. Harus perjalanannya begitu. Syariatnya begitu. Maka di dalam ratib itu ada yang baik, al-khairu wasyar bimasyiatillah. Mau dia bawa kemana? Ya, sudah. Kalau dengan bawa kepada hal yang baik akan dapatkan yang baik. Karena prakteknya gini loh. Kalau kita bekerja itu dalam beberapa lini pekerjaan, itu ngoyo, itu ketika kita mau sedekah itu merasa berat itu. Karena kita merasa susah payah, iya, sulit, disimpan, akhirnya ketika kita mau itu sulit itu. Itu bagaimana bahasa ngoyo itu. Jadi ngoyo ini sungguhnya tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, sampai yang sudah diajari sama syariat bahwa kita kerja itu ada batasnya, jaga diri. Ngoyo kan melebihi dari kemampuan kita. Dan itu sudah ditentukan. Ada tentuan pada hari itu. Kenapa harus ngoyo? Wajar-wajar semangat boleh. Ngoyo lain sama semangat. Ya, kalau semangat kita nggak lembek lah. Kita punya. Supaya apa juga nanti dia dapat. Ya, dia merasa gampang dapatnya. Maka untuk sadaqah itu gampang. Karena yang ngoyo itu sama orang-orang kaya itu mau keluar duit berat. Malah orang-orang yang tidak kaya yang gampang sadaqah. Ya, punya 5.000 dikasih 2.000. Berapa persen?
Kalau orang-orang kaya punya uang 10 juta dikasih 1 juta ya berat. Karena dia merasa bahwa dia itu ngoyo, dapatnya dengan susah payah. Mau dihitung enak gitu loh. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam ngoyo itu. Kerja wajar aja. Kalau yang ditarik yang lebih ngelaras, lebih ngelaras itu senangnya itu dengan cara berdoa, kemudian wirid yang panjang, Ya. kan lebih ngelaras tadi yang Nah, ya. Nah ini yang ngelaras. Nah ini prakteknya kalau dapat itu mudah untuk ulung, karena dia merasa saya cuma duduk manis, kiranya rezeki dan sebagainya. Itu praktek yang B ini tadi bagaimana, Beb? Ya, jadi yang ngelaras itu tidak bisa dibuat satu contoh. Yang semangat itu ya usaha maksimal itu yang dibuat contoh dalam syariat. Karena yang ngelaras itu tidak semua orang mampu. Nah, itu orang-orang tertentu yang dikasih rezeki itu. Sebab rezeki ini seperti orang hanya duduk dia ibadah, ya berdoa, ya dia dapat rezeki lebih bagus. Itu rezeki datang sama dia. Gambarkan cecak. Cecak itu merayap nih. Makannya nyamuk terbang kan kalah ya cecak itu. Kalau dia makan kan bisa diejek sama nyamuk itu. Tapi nyamuk datang sama cecak. Katanya nyanyian, cecak merayap datang seekor nyamuk. Apa? Jadi datang rezekinya itu. Nah, itu tidak bisa dibuat satu contoh. Yang dibuat satu contoh yang A, yang pertama. Semangat tapi tidak ngoyo. Semangat, kerja maksimal lah. Orang kerja itu. Tapi yang penting itu, hal-hal harian itu. Terjadi. Tambahin ya Ustaz. Nah ayatnya kan sudah jelas. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya carilah apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia ini. Artinya apa? Ketika kita kepingin akhirat, ya ikhtiarnya di dunia ini dengan sesuai dengan yang kita mampu. Kalau saat ini mampu kita ini hanya sebatas yang saat ini yang kita mampu, yaitu Ayo sambil minum, ayo sambil ya makan. itulah yang terbaik buat kita. Ya syukur dalam hati kita syukur. Ada syukur itu banyak sebetulnya. Meskipun dohirnya sedikit. Nek syukur jadi banyak. Jadi Ustaz begini. Jadi masyarakat Islam Muslim sekarang ini itu harus merubah pola pikirnya. Karena di dalam dunia itu tidak mikir akhirat, dia cari banyak. Sesungguhnya hidup ini ya sudah dikasih sehat, makan pas-pasan, sudah harus alhamdulillah. Di situ kesempatan nanam. Ya, tidak punya duit dengan hati dibersihkan, mendoakan orang-orang lain yang sulit. Itu kan satu amal untuk akhirat. Nah, di sini kita itu cara berpikir kita keliru sudah. Sudah dirusak sama Yahudi Nasrani. Kalau orang-orang dulu, ya, kalau saya perhatikan, nggak mau ya, tenang saja. Ya kerja seenaknya aja, mau ke sawah, ke sini, sekedar aja. Dia tidak ngejar banyak. Dia ngejar cukup dan barakah. Nah, kalau ngejarnya cukup dan barakah, insya Allah tidak ada orang yang kelaparan. Mustahil. Di Indonesia lah ya, mustahil. Karena Islam itu mengajarkan sosial itu terlalu banyak. Jadi kalau sampean betul yakin, insya Allah. Dan kita itu beragama Islam itu harus yakin kepada Allah. Bahwa semua kekuasaan di tangannya dia. Makan, minum, sehat sampai mati. Dia Allah. Tak bisa dikompromi. Harus paten. Jalani hidup ini ya. Kalau misalnya saya kena utang, itu perjalanan hidup. Kontroversi, ada kesalahan diri kita. Saya ngalami, bukan tidak ngalami, punya utang banyak dia bayar. Tapi kalau saya minta, saya 87, saya
kontrak rumah 100 rawe, 125.000 1 tahun. Punya, kalau untuk rezeki saya keliling jualan hanya buat makan ini hari. Jadi harus utang dulu di warung. Itu terlibat utang. Sungguhnya utangnya 1.750.000. Bikin rumah kurang, saya kerjasamakan. Tak nilai ya 1 juta, tak nilai 2,5. Saya punya rumah 2,5. Nanti saya sanggup jual 10 juta, bagi 5 juta, 5 juta. Delala, tidak laku rumah, 6 bulan. Akhirnya orang keberatan, dirubah aturan. Suruh ngambil mori. Hutang 1 bulan, 3%. Berjalan 5 tahun jadi 200 juta. Saya tahu, ya, bahwa ini tidak benar. Tapi karena saya utang, saya bilang sama yang punya. Orang-orang pasar jual sendiri. Saya akan bayar. Nyatanya, rumah saya disita sama dia 10. Jadi 25, diambil ini 10. Ngasih 15, itu berjalan. Saya kasih. Ini saya berarti kan punya niat baik. Tapi satu, kalau sampai ada orang tahu, atau keluarga saya tahu, saya tidak akan bayar. Saya akan buka ke polisi. Dia tahu kemampuan saya untuk itu. 5 tahun tidak pernah. Karena saya tanya, ini munafik dan tidak silaturahmi. 5 tahun. 5 tahun sudah cari jualan usaha tidak ketemu. Saya tidak kerja, pindah ke sini kontrak 500. Ini yang diambil sebenarnya. Kontrak 500, saya duduk. Saya baca ratib. Saya baca salawat bariyah 9 kali. Pakai subuhnya beri ratib. 10 bulan lunas. Rumah ini saya beli selama. Dan bisa. Saya mengalami. Jadi Allah kalau nolong orang itu tidak mau kerja, tidak kerja bukan urusan. Sebab nanti didatangkan sebab. Saya tidak bersebab. Saya duduk di rumah, dia datangkan sebab. Ada orang datang sama saya, Beb, tolong Beb, saya doakan Beb. Saya tidak buka rumah lah waktu itu. Saya masih kelilingan. Terus saya duduk, ini orang datang. Minta doa. Ya orang minta doa umum lah. Ya, punya utang. Di mana tanahnya tidak laku. Sudah 3 tahun. Di mana? Di Palur. Saya digerakkan sama Allah, kepingin nawarkan. Makanya saya tidak pernah keluar. Dan saya bukan maklar. Saya suruh lihat, sudah dilihat, berapa minta 500. Saya bilang 300 saya kasih jalan. Bos tambah 350. Jadi. Nanti apa? Dari Jakarta didatangkan sebab orang, Beb saya sama bos saya suruh nyari tanah di mana? Di Palur. Ada, dilihat cocok. Saya minta 650, ditawar 500. Tambah 50. Selesai. Kalau Allah akan bantu mau sebab atau tidak sebab. Kalau tidak sebab dia perintahkan bumi pun fayakun, selesai. Jadi kalau kita itu punya masalah minta sama Allah, jangan gunakan akal. Saya ini belum ada penghasilan. Saya hasilnya kecil. Jangan. Allah punya kekuasaan. Kalau saya tidak bisa kerja, Allah datangkan pekerjaan kepada saya. Kalau Allah bantu saya dengan kekuasaan, kun fayakun jadi. Ini hanya ditingkatkan keyakinan. Sebab kalau minta sama siapa lagi kalau tidak sama Allah. Dapat 100 lah, 100.000. Kalau kita memang percaya kepada Allah dan supaya makmur kita, ini 100. Saya 100 terlalu cukup. Saya ambil 10.000. Saya gunakan orang yang kepepet. Itu Allah kasihkan 10 kali. Kalau 10.000 kali 10 kan berapa? 100. Iya, kan balik berarti. Itu yakin enggak? Banyak enggak yakin. 99% enggak yakin enggak. Apalagi dapat 10 juta, diminta 5 juta, enggak yakin. Syariat ya bisa ditinggal. Karena untuk yang tidak menggunakan syariat belum makomnya.
Kalau makomnya lain Jadi masalah. keyakinan ini dilatih Iya. ketika terjepit. Iya. Ambil keberatan. Iya, sama teman pinjam dulu. Tidak ada, jangan mikir ini untuk darurat kok. Ente kalau orangnya itu makomnya sudah tinggi lain masalah. Pernah diceritakan oleh orang-orang sufi. Ini orang dia yakinnya sama Allah 100%, tidak kurang. Dia duduk di satu rumah itu dikunci, masuk di kamar, kamarnya dikunci, dibuang kuncinya. Tetap Allah ngasih makan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sudah tidak kuat. Ada orang kampung ini kok tertutup terus. Ada dikasih kecurigaan. Akhirnya didobrak, dilihat ini ada di dalam rumah. Anda yang atur ini. Dan itu sudah, subhanallah, sudah berkali-kali dicoba sama orang-orang terdahulu. Dia tidak bawa makanan apa-apa, masuk di hutan. Saya tidak akan ikhtiar. Tidak akan ikhtiar. Sudah. Diam 1 hari, 2, sudah kelimak, sudah mencapai tidak kuat, ya. Datang satu pemburu, dilihat di gua nih orang ini. Ditanya, kayak manusia atau jin? Katanya dia, kalau saya bilang manusia itu ikhtiar. Ada orang ikhtiar dengan suaranya. Ya, saya tidak mau ikhtiar. Saya membuktikan bahwa semua rezeki itu Allah yang ngasih. Kata yang satu kan 3 pemburu ini. Kalau dia manusia jelas-jelas mengatakan bahwa mungkin dia tidak bisa suara karena lapar. Ayo kita kasih roti. Kasih roti depannya sama air. Karena dia, kalau saya ambil itu ikhtiar. Saya tidak mau ikhtiar. Iya, datang orang dibuka, dikasih minum, kasih makan. Saya manusia. Itu jangan dicontoh. Ada yang nggak gitu punya keyakinan luar biasa. Saya jualan, sudah ambil sendiri kasih harga yang pas, sudah ngambil sendiri, bayar sendiri. Saya tidak itu. Ikhtiar suruh pakai nota, suruh pakai manajemen, suruh tulis. Ini ayat Al-Quran. Itu yang tepat. Tapi kalau orang-orang tertentu tidak ada masalah. Kalau saya niat dan saya kerja sama Allah, kan Allah dia yang ngawasi. Tidak usah repot sudah. Subhanallah, puluhan tahun tidak habis-habis ya. Masih jalan terus sampai sekarang. Tapi jangan dicontoh entar. Lain makomnya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nawaina salatina hadhihi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrik wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'an li nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah wat taufiq bitamassuki bi kitabik walil 'ilmi bihi wal fahmi fi wal 'amali bima arsyada ilaihi ma husnil khatimah wa husnil afiyah fil umuri kulliha wa li ahbabina wal muslimina ajma'in innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Memang keyakinan itu harus dilatih. Sebagaimana nanti orang yang datang ke masjid Nabi mengatakan
akan banyak rezekinya. Pulang itu diampuni dosa-dosa itu. Dan panjang umurnya. Apa lagi Ustaz hadisnya itu? Rezeki panjang umur, ya diampuni dosa-dosa kecil kita insyaallah. Ini harus yakin yang bicara Nabi kok. Kita kadang-kadang di hadis ayat tidak percaya kan. Di pengajian itu kan kita punya ganjaran banyak tantangan. Itu dia duduk saja, dengarkan saja, ngerti atau tidak ngerti tetap sama dengan yang ngerti. Tidak mengurangi Iya. Sebab dia niatnya dari sana cari ilmu. Nah, jadi ini sudah banyak hadis-hadis yang memaparkan. Kita masih kurang yakin. Dan tidak rezekinya itu akan makmur, tidak akan sulit. Tapi dengan pengertian cukup. Barakah ini loh. Kita ini kalau bilang masalah rezeki itu hitungannya ya rumah kecil, mobil ini loh. Sungguhnya untuk kecukupan aja. Ada satu hadis lagi, malaikat lihat ada pengajian. Ya, kayak gini. Ini katanya taman-taman surga. Berita itu akan dicatat pahala semuanya, tidak akan berkurang. Sedikit pun dicatat. Nah, kita ini misalnya baca latih supaya pekerjaan kita makmur, boleh, tidak ada masalah. Itu karena iman ada tingkat-tingkat. Ya, kita pertama minta surga boleh. Tapi kalau tingkat yang atas ini tidak perlu surga atau neraka, tidak ada urusan. Saya minta ridhonya. Itu kan kelasnya tinggi. Tapi kita ini minta kehidupan yang nyaman di sini, dicukupkan sama Allah, dan di akhirnya dikasih pahala-pahala yang besar, itu aja. Kalau orang datang seperti Pak As mengatakan, saya tak datang di majelisan ini, yang penting saya tidur di situ, itu dapatnya tidur, ganjaran tidak dapat. Seperti sama orang jihad itu jihad lillahi ta'ala, karena perempuan dapat perempuan, kalau karena dunia dapat dunia, akhirat tidak dapat. Saya jelas. Boleh nggak kita kalau memimpin suatu itu terus sebelum dimulai kita ngasih tahu ke jamaah bahwasanya niatkan hebat, tata hati kita, jangan sampai niatnya itu separuh-separuh atau gimana. Bagus. Diingatkan kalau tiap jenengan datang ngasihnya, insya Allah terasah itu hati. Tapi sebetulnya gini Pak ya, ada poin penting yang barangkali banyak orang itu tidak paham. Di majelis Rotibul Haddad khususnya, mau majelis ilmu, mau majelis zikir, itu kadang orang itu tanpa sadari, itu ada sirnya di situ. Sir itu yang membuat kita ini bisa semangat, bisa mudah hidup kita. Dari situ Pak. Maka niat, pokoknya niat hadir, dapat sirnya itu nanti. Mau ngantuk, mau ndak, pokoknya niat atau hadir. Misalnya kita nggak punya ilmu, ya namanya memang kita ini backgroundnya macam-macam. Sampai hadir itu aja, suatu ketika dapat ilmu, Pak. Allah akan pahamkan. Jadi kalau kita ini dari awal itu memang niatnya itu Bismillah, aku niatnya ngaji, niatnya zikir. Itu nanti sir yang kita baca, baik itu ratibnya maupun kitab-kitab yang kita baca, itu akan mengena kepada kita. Kehidupan kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Itu otomatis. Keberkahan, dalam bahasa keberkahan di majelis ratib seperti ini. Jadi poin besarnya itu kalau dengan melihat sosok beliau, itu jangan melihat sekarang Pak. Kalau kita melihat itu melihat dari prosesnya. Orang itu kalau melihat prosesnya, ternyata panjang prosesnya. Ternyata kalau ibaratnya orang itu dikasih yang seperti itu tidak akan mampu bisa menanggung beban yang begitu hebat. Tapi mampu, itu nanti akan diberi satu hal yang luar biasa. Nah, kita ini jarang diuji ibaratnya yang besar-besar. Ya nanti belum tentu Allah ngasih yang besar. Sesuatu yang besar itu nanti ujiannya besar. Itu lah. Orang kadang yang saya melihatnya orang itu saat ini wah enak duduk,
rezeki mengalir di. Loh, itu sudah satu ending. Prosesnya panjang, Pak. Saya itu 35 tahun dari kontrak. Dari tidak punya utang, tidak banyak-banyak saya mau cerita itu. Tidak, saya baca ratib itu sama balik ratib. Yang lain-lain tidak sanggup. Disuruh baca Yasin 41 aja. Belum saya pernah laksana 7 tidak ada suara. Wes. Ya enteng lah, 10 menit, 15 menit selesai. Tapi istiqomah dan yakin bahwa Allah akan nolong kita. Sudah saya tidak hitung, sudah. Saya kerjakan, subhanallah. Ditata sendiri sama Allah. Nanti jual ini, sudah jalan lah. Alhamdulillah. Karena memang ya, keyakinan itu harus dilatih lah. Keyakinan itu harus dilatih lah. Sebab tidak ada di kitab, tidak ada di pondok. Keyakinan itu harus mujahadah, praktek. Tiap hari. Bangun pagi bahwa saya hidup, terima kasih banyak. Sama Allah dikasih hidup dari pas saya tidur yang dianggap mati. Saya dikasih rezeki. Pasti kasih rezeki. Jadi kalau misalnya anak butuh untuk membayar kaki, jangan mikir. Perlu cari no pinjaman, tutup dulu. Saya begitu caranya. Jadi tidak memperbuat diri. Untuk makan tiap hari kan baru keliling. Saya utang dulu di warung. Ya, orang warung saya panggil, kamu ngasih utang sama saya berapa kuatnya? Sebulan, berapa? 300 ribu. 300 ribu sebelum 300 jangan nagih. Supaya sih tidak merengut. Ya, jangan nagih. Pokoknya kalau sudah 300, entah dari mana saya bayar. Nah, aman dulu 1 bulan. Jangan sudah tidak mikir sudah belanja. Kan sudah ada yang nanggung. Pas 1 bulan saya cari pinjaman. Iya, sudah cari pinjaman. Atau ngambil mori, saya jual rugi. Sudah. Saya gunakan untuk kepentingan itu. Berjalannya nyatanya selesai semuanya. Dan terang. Yang sekolah-sekolah yang bayaran. Saya yang dulu waktu susah paling sulit 2. Bayaran sekolah sama sakit. Karena ada uang. Mau ini yang menghantui saya. Waktu saya susah. Sama sanggup pagi. Ya, 3 itu. Itu kalau sudah ada uang 5.000 atau 10.000 itu cukup untuk sanggup. Tenang. Kalau udah ada, ya sudah pakai pakaian saya jual celana atau baju saya jual. Tidak ada orang tahu. Saya jual itu untuk sanggup. Kalau untuk makan sudah saya siapkan. 1 bulan saya punya bos ada 4. Di dada pokoknya dikasih keuntungan. Sudahlah. Akhirnya terlepas dari kepentingan uang. Memang betul, yang saya khawatirkan itu anak sekolah, bayaran sekolah, sakit, dan dicoba sama Allah. Sakit, ya Allah. Anak 3. Yang 1 DB, 2 demam berdarah, yang 1 hari yang sama. Yang 1 tipes, masuk di rumah sakit. Ini membayar kontak atau salary sulit kok. Saya tanya rumah sakit 800.000. Dari mana saya punya pikiran? Saya punya perhitungan begini aja. Yang penting saya punya anak, saya selamatkan dulu. Saya datang ke pimpinannya, Pak Hamid. Pak Hamid jangan ditakin nanti kalau sudah keluar saya bayar. Oh, tidak masalah. Tidak ada masalah. Saya punya pikiran, yang penting sembuh. Kalau tidak punya duit, saya pulangkan. Rumah sakit tidak terima, suruh lapor polisi, tak hadapi. Tidak ada masalah untuk saya. Karena rumah sakit itu menyembuhkan orang yang sakit. Bukan urusan keuangan, bukan kayak hotel. Tapi kenyataannya, Allah bantu. 800 loh. Udah kemana? Mau jual apa? Saya punya sepeda motor tahun 75 Honda. Itu laku 110 kalau jual. Kan tidak
cukup. Ketemu, besok mau lepas, saya di kantor pos, saya temu teman. Pak Noh, kelihatan serius banget. Begini. Saya ini ada orang titip uang 1 juta. Waktunya longgar ke rumah. Ditaleni uang ini. Digulung ini, kasih rumah saya. Dari mana kalau ada Allah ini dulu? Saya bayarkan 800, 200 saya putus, saya bisa bayar. Bisa balik, no, saya tidak mau nipu. Jadi harus diputus itu. Kalau enggak itu sampai mati tetap uang. Memang kenyataannya begitu, tidak bisa disangkal. Kenyataannya begitu, betul itu omongan. Anak mengalami, anak sekolah di Ponorogo ya, kelas 6 itu tidak terima rapot karena tidak bisa bayar berapa bulan. Dulu direk saya parah, saya berat sekolahnya. Kepala kepengurusan sini, saya bilang anak punya anak sekolahkan di sini dan mau dianjurkan mentalnya. Urusan bayaran itu urusan saya sama sekolah. Anak jangan sampai tahu. Akhirnya malu pengurusnya. Panggil ini ya, untuk Pak Noh jangan ditagih. Nah, lebih berat lagi. Kan banyak kalau tidak ditagih. Serba sulit kita ini orang kecil. Tapi saya akali, siasati. Supaya jangan semua dengan catatan uang. Nanti kerja kita belum tentu dapatnya ada ajak. Makan ajak, pasti sudah ada rainya. Itu pembantu saya. Itu tidak mau pakai gajinya tidak diambil simpan. Dia lihat, saya nanti seminggu ada kelebihan kasih hadiah. Jajan lah. Seminggu saya kasih saja. Jadi rupanya disimpan untuk kalau dia pulang ke desa. Itu kan semua Allah yang menggerakkan itu. Nanti kalau 1 tahun baru dia ke sana. Saya tidak ada, saya pinjam dulu. Tidak ada urusan. Saya pinjam bisa bayar kok. Nah, itu untuk memutuskan mata rantai. Dan untuk penyeimbang hidup yang kayak tadi itu kan diantaranya ada amalan tadi. Nah, itu amalan dia untuk memperkuat keyakinan kita itu. Ya Rotibul Haddad itu. Ya, sudah itu saja sudah. Tidak terlalu berat dengan hafal. Mayoritas hafal lah bacaan-bacaan harian itu. Kalau tanpa amalan, wah, stres. Berat. Stres. Orang-orang yang pas-pasan saya ngalami ya. 17 tahun, bukan setahun. Saya minta ya Allah, jangan pindah dari ini. Delala kontrak itu tidak mau dikontrak orang, hanya saya itu 17 tahun. Tidak dinaik-naikkan ya 1 Selawe yang punya kolonel. Sudah delala sudah. Itu semua kembali Allah yang noto. Maka kita jangan lepas ada wirid gitu lah. Hatta sedikit ada wirid. Jangan terlalu banyak lah. Wirid yang maksur maksudnya. Yang nyambung. Yang nyambung gitu loh. Karena ada wirid yang wirid tapi nggak nyambung. Nah, ini yang lebih bahaya. Bahaya. Bukan malah meluruskan masalah. Tambah malah berat.